Oke, halo Mas. Halo. Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Dede Riana, bisa dipanggil dengan Dede, dan saya dari Arka Coffee and Space selaku Store Manager. Oh iya Mas, kan kerja di kafe nih. Yap. Jadi di kafe ini menggunakan peralatan teknologi atau enggak sih Kak? Kita pastinya memakai, Kak. Jadi kayak beberapa divisi kita akan memakai itu dengan contoh halnya web design atau mungkin lebih awamnya itu Linktree, dan ada beberapa sistem yang dibantu dengan bantuan IT yaitu POS. Kalau untuk Linktree web kayak itu, kakaknya itu merancangnya sendiri atau gimana Kak? Oke, kalau untuk Linktree sendiri kita ada dari divisi lain, Kak. Jadi kayak dari divisi tertentu yang memang sudah mendevelop itu, yaitu media sosial. Jadi dari teman kami dari tim manajemen media sosial itu, dia mendevelop atau mungkin mengatur sistem yang ada di Linktree tersebut. Saatnya untuk menggunakan Linktree itu efeknya di coffee shop ini itu apa gitu? Oke, kalau untuk manfaatnya Linktree tersebut ke impact-nya ke coffee shop kami itu adalah mempermudah customer untuk mengetahui lokasi kami, yang dimana bisa meng-share suatu Google Map kami, dan beberapa juga bisa menjadi suatu wadah atau mungkin menjadi suatu informasi tertentu yang dimana diperlukan disisipkan juga nomor admin atau mungkin ada juga menu kami yang tersedia di situ. Kalau untuk payment Kak, itu di coffee shop ini menyediakan pakai apa aja nih? Payment sistemnya kami tuh ada sebenarnya cash dan juga QRIS dan mesin edisi dari bank swasta. Seperti itu. Kalau untuk aplikasi dari kasir gitu Pak, gimana? Oke, kalau untuk aplikasi kasir kami sendiri itu kami menggunakan dari Moka, dan itu juga salah satu sistem yang kami pakai yang membantu dari sistem IT tersendiri, dan itu juga dari kami sendiri pun cukup terbantu untuk merekap selama pembelian atau alur kas masuk dan keluar, dan juga inventory, dan bahkan sampai di titik untuk absensi SDM kami. Apakah penggunaannya itu mudah atau sulit Kak pada saat awal-awal mengenal aplikasi tersebut? Oke, kalau untuk penggunaannya sendiri itu kami rasa memang pasti perlu adaptasi. Cuman kalau untuk sulit atau tidaknya dari apa yang kami alami itu tidak sih, Kak. Karena dari beberapa opsionalnya itu sangat-sangat mudah untuk dipelajari, dan banyak juga di luar sana atau mungkin di platform di YouTube dan bahkan di platform lain itu juga ada yang menjelaskan bagaimana untuk mengoperasionalkan sistem itu. Terus kalau untuk sistem pengelolaan IT yang kayak diceritakan Masnya itu tadi, apakah ada yang bertanggung jawab sendiri atau semua orang ini bisa ikut bertanggung jawab untuk pengelolaan IT tersebut? Oke, kalau untuk sistem POS sendiri kita ada orang yang atau mungkin tim manajemen kami yang mengelola tersebut, yaitu dari headbar, yang mana headbar itu bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab penuh di sistem POS tersebut. Jadi dia itu nanti yang meng-up-to-date suatu up-to-date harga produk dan juga up-to-date harga inventory kami, seperti itu. Terus kalau di coffee shop ini itu kan pasti ada per divisi nih. Nah, itu bisa disebutin nggak Mas, divisi di coffee shop AKM itu ada apa aja, terus job desk-nya itu apa aja? Oke. Kalau untuk divisinya sendiri itu kita ada 4, yaitu yang pertama dari divisi bar, dan itu di handle atau dikepalai dengan headbar. Dan untuk yang kedua itu ada di kitchen yang juga di handle dengan head kitchen kami.
Dan untuk divisi yang ketiga itu divisi finance dan purchase, dan itu dikepalai dengan orang finance kami, yang mana finance dan produk itu kan pasti saling berkolerasi. Jadi kayak finance dan purchasing itu selalu bareng, dan juga accounting. Nah, kalau untuk yang terakhir itu di media sosial dan admin. Jadi di situ jobdesknya ya dia yang handle sesuatu yang berhubungan dengan media sosial dan juga termasuk dengan web tadi yang itu Linktree. Untuk media sosialnya sendiri menggunakannya apa aja ya Kak platformnya? Oke, kalau untuk media sosial sendiri kita itu memakai TikTok, Instagram, dan juga di Google. Yep. Nah kalau untuk Google sendiri ini kan banyak banget nih, nggak hanya Google. Nah kalau untuk Google yang digunakan di coffee shop Aka ini apa aja? Untuk Google sendiri, kami menggunakan Google Ads dan Google Maps. Jadi di situ kami memprioritaskan dari Google itu kan banyak ya untuk yang bisa difokuskan, entah dari map-nya dan dari ads-nya juga, dan kami untuk masih berkecimpung di dunia marketing di ads-nya Google itu tersebut, dan termasuk juga dengan Google review-nya pun. Kalau TikTok gimana Kak? Kalau untuk media sosial TikTok sendiri, kami juga ada dan kami post juga dari feed atau mungkin konten yang dimana menceritakan suatu lingkup atau mungkin suasana di Arka Coffee Shop, dan beberapa juga kami juga sering melakukan hal-hal konten yang lucu atau mungkin sampah lah kalau misalnya orang-orang bilang seperti itu. Manfaatnya itu buat apa sih Kak? Manfaat tuh? Kayaknya tadi bilang kan kampus. Yep. Itu nanti gimana impact-nya buat konten itu? Oke. Dari impact konten TikTok tersebut itu memang kita tidak bisa yang pastikan kalau dari konten itu akan menjadi suatu goals atau mungkin poin ke kami, atau mungkin bahkan sampai membeli suatu produk ke kami. Cuman yang kita kedepankan dari konten TikTok itu semacam brand awareness kita gitu. Jadi kalau misalnya ya kita tuh ada di lingkungan Jogja dengan coffee shop yang sekarang sudah mulai menjamur, dan kami pun ada di tengah kota dan juga bertepatan dekat dengan Keraton dan Taman Sari, seperti itu. Dari situ kita boleh tahu nggak sih sebenarnya konsep yang diangkat dari Arka Coffee Shop ini apa, temanya coffee shop ini? Oke, kalau untuk temanya sendiri tuh kita lebih ke homey, dan sebenarnya kami pun yang kita harap juga untuk teman-teman di luar sana, bahkan dari komunitas ataupun UKM itu tuh kita beranggap Arka Coffee and Space itu menjadi suatu wadah ataupun menjadi suatu tempat bermula atau mungkin berjalannya waktu menjadi tempat untuk berkolaborasi dan mengekspresikan diri dari per komunitas atau mungkin per individu di luar sana, seperti itu. Kalau tadi untuk penggunaan IT yang kayak web Linktree, terus Qris, terus kayak gitu tuh apakah mempermudah dalam bisnis coffee shop ini atau malah bikin masalah atau kendala lain kayak gitu? Untuk Linktree tersendiri itu malah menurut kami sangat membantu, karena dari situ kan saya memposisikan menjadi suatu customer yang mana ingin hadir di suatu tempat yang juga pasti banyak di luar sana coffee shop mencantumkan suatu web atau mungkin Linktree tersebut untuk menjadi informasi atau mungkin suatu kontak yang ingin dihubungi dari Linktree tersebut. Jadi kami merasa kayak untuk Linktree tersebut tuh kayak sangat membantu dari teman-teman pengguna Instagram
agar lebih akurat mengetahui Arka Coffee and Space ini ada di mana dan apakah ada meeting roomnya atau mungkin bisa direservasi atau mungkin ingin tahu berapa sih harga menu-menunya di Arka Space. Jadi kami merasa sangat-sangat terbantu, dan kalau untuk dari penggunaan QRIS tersebut jelas kami sangat-sangat terbantu karena sekarang di era yang sudah hampir cashless itu sangat-sangat membantu kami untuk meminimalisir human error, yang mana kalau untuk cash kan banyak ya untuk dari penyediaan receh dan segala macam, dan dari kalau tangan cash atau mungkin dari QRIS itu kan sangat-sangat membantu kita untuk mempermudah ke customer ataupun ke kami seperti itu. Oke. Terus kan tadi Mas juga jelasin sistem kayak pembayarannya itu kan pakai muka ya? Iya. Nah, untuk tadi kan Mas juga nyampaikan kalau itu juga ada gunanya untuk absensi. Yep. Nah, itu bisa dijelasin nggak sistem muka itu kok bisa digunakan sistem absensi itu kayak gimana cara kerjanya? Oke, kalau untuk sistem Moka untuk absensi SDM kami itu sistemnya login ke Mokanya. Jadi kan kami ada device yang memang untuk absensi ya kan, dan itu juga sebenarnya untuk membantu juga sih, dan artinya kan alat bantuan. Nah dari itu kami kayak login per ID-nya SDM kami, dan itu baru bisa ditambah lagi dengan fingerprint gitu. Oke, sebelum Masnya ini bekerja di dunia coffee shop, ini kalau boleh tahu dulu Masnya ini pernah sekolah coffee shop atau enggak? Kalau dikatakan sekolah sih enggak. Memang mungkin kalau untuk orang awam mengatakan saya itu belajar secara otodidak di dunia perkopian. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya jurusan apa? Saya dulu jurusan manajemen dan di bagian marketing. Dari pendidikan yang pernah dilakukan oleh Mas ini, apakah ada hal yang relate terkait dengan jabatan yang sekarang Mas kerjakan? Oke, kalau untuk dikatakan relate pun sebenarnya pastinya relate karena dari jurusan saya pun pribadi manajemen, yang mana tugasnya adalah untuk memanage sesuatu pekerjaan atau mungkin suatu sub description. Jadi kayak dari lulusan saya pribadi dari manajemen itu sangat-sangat berkolerasi sih dengan tempat kerja sekarang, walaupun memang pada saat kuliah saya tidak diajarkan bagaimana untuk mengolah kopi, bagaimana untuk membuat suatu kopi yang enak, memang tidak diajarkan. Cuman kalau untuk basicnya, untuk kayak bagaimana mencari HPP, bagaimana untuk menjual suatu produk untuk lebih dikenal, untuk bagaimana caranya untuk produk ini bisa terjual, seperti itu sih Kak, dan bagaimana untuk mensuplai dari beberapa bahan baku. Itu pun kami dari saya pribadi secara akademis sangat relate sih dengan pekerjaan sekarang. Kalau di Arka Coffee Shop ini tuh dia pakai itu nggak Mas, kayak jadi customer itu bisa beli menggunakan kayak GrabFood, e-commerce kayak gitu, pakai e-commerce nggak? Oke, kalau untuk di Arka Coffee and Space sendiri itu kita ada dan tersedia di GoFood, GrabFood dan ShopeeFood juga sih. Cuman memang untuk ke push-nya atau tidak, memang untuk saat ini kita belum sampai di ranah itu. Karena pada dasarnya untuk pangsa pasar kami sendiri itu tidak jauh dari pengunjungnya Taman Sari gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ada kan, seperti itu. Setelah menempuh pendidikan terakhir, pengalaman apa aja sebelum Masnya di Arka Coffee di ranah coffee shop inilah? Oke, kalau untuk pengalaman pribadi itu saya sambil kuliah sambil kerja sih Kak. Jadi pada saat itu awalnya kenapa kok mungkin yang dipertanyakan kenapa kok bisa nyemplung ke dunia perkopian. Kalau misalkan yang ditanyakan itu saya pribadi memang pada awalnya senang dengan kopi. Cuman
kenapa aku bisa sampai tertarik sedalam ini atau mungkin bisa tertarik dengan kopi itu karena pada saat itu saya mau nongkrong di kedai kopinya teman dan dia juga menawarkan suatu kopi yang dimana sekarang saya kenal itu adalah kopi Arabica ataupun kopi filter V60 seperti itulah contohnya. Dan dari situ saya merasa kok enak gitu kan, yang kita untuk secara orang awam tuh kan kopi itu pahit, tapi pada saat saya nyobain kopi filter itu V60 itu rasanya kok asam dan beda dengan kopi-kopi yang lain, dan bahkan saya bisa merasakan di kopi itu tuh kok ada rasa-rasa yang familiar seperti berry dan segala macam seperti itu. Wah, kok unik, dan makanya dari situ saya merasa kayak tertantang dan kepo dengan hal itu. Jadi ya dari 2016 saya belajar di kedai kopi teman saya, terus di tahun 2018 kalau saya tanya 2018 itu saya mulai bekerja part time di warung abnormal. Dari situ saya setahun belajar menjadi barista. Yang memang di situ memang tidak langsung menjadi barista. Memang sebelumnya di CV saya pun saya tidak mencantumkan sebagai karyawan dari kedai kopi shopnya teman saya, karena di situ juga saya menjadi teman yang ikut meramaikan dan belajar di sana. Jadi saya masuk di warung abnormal itu belajar dari awal, dari dishwasher, server, kasir, baru tuh dikasih pilihan mau ke kitchen ataupun ke bar. Dan dari situ saya membulatkan hati untuk memilih ke barista. Dan walaupun pada saat itu saya memilih ke barista, selama sebulan pun saya harus di training di kitchen dulu. Jadi kayak paling tidak saya tahu untuk bagaimana sih pekerjaan kitchen di belakang seperti itu. Dan habis itu baru saya masuk ke bar. Selama setahun itu kurang lebih saya berkecimpung di dunia bar tersebut di warung abnormal. Dan setelah itu saya lanjut dulu kuliah untuk menyelesaikannya itu. Setelah sudah sidang keluar pendadaran, baru saya lanjut lagi nge-part time di ekologi selama 6 bulan. Dan dari ekologi tersebut saya keluar, ditarik sama temen yang awalnya cuma customer ekologi, malah ditarik menjadi baristanya beliau. Dan ya sudah, pada saat itu juga saya terima dan saya juga udah mulai rada pengen eksplor lagi perihal kopi di tempatnya lain. Saya keluar dan keterima di Kait Energi selama 3 bulan. Kenapa kok cuma bentar, cuma 3 bulan? Karena pada saat itu memang ada suatu something yang memang cukup krusial, yang mana ada permasalahan intern dari pihak manajemen dan investor seperti itu. Dan makanya kenapa bisa 3 bulan habis itu saya keluar, ya saya mengikuti tim teman-teman tim manajemen. Dan dari situ setelah sudah resmi lulus, saya masih punya ego atau mungkin ideologi yang sangat-sangat saklek dari orang-orang fresh graduate yang mana nggak mau kerja kantoran. Dari situ saya kebetulan juga saya juga punya modal, saya bukalah kedai burger dan ayam seperti itu selama setahun. Dan sempat di pertengahan tahun tersebut saya rebranding menjadi burger dan kopi. Dan terus kenapa kok berhenti dan kenapa nggak dilanjutin, karena pada saat setahun itu, di akhir tahun itu pun saya juga ada slack dengan teman, karena jujur untuk kedai tersebut kan saya juga walaupun dengan modal pribadi tapi masih dibantu dengan teman saya. Dan itu setelah itu pun ada dari teman dan temannya saya itu nawarin untuk bantu mendevelop dan develop R&D, training barista, ngeset bar dan kitchen, dan juga sampai back office-nya pun meminta tolong untuk dibantu di Pemalang selama 6 bulan. Itu saya bantu teman saya untuk membuka coffee shop. Dan di tahun 2022, tepatnya di Juli itu saya udah Juni itu saya pulang ke Jogja. Memang pada dasarnya pengen rantau lagi, pengen melalang buana mumpung belum ada buntut gitu kan. Dan ternyata pada saat iseng-iseng mengirim CV malah kejatuh di Alka Coffee and Space ini. Jadi saya di Alka Coffee and Space itu sudah dari Juni tahun kemarin seperti itu.
lagi di Jogja dan lagi di dekat Taman Sari ataupun alun-alun Kidul, bisa mampir ke tempat kami yaitu Arka Coffee and Space, yang dimana kita juga menyediakan suatu produk yang itu kopi, makanan dan minuman. Dan dari situ, kalau misalkan kakak-kakaknya juga senang dengan buku, kami juga menyediakan tempat untuk membaca dan juga bisa membeli dibawa pulang, atau mungkin dari teman-teman ciwi-ciwi yang imut-imut ini bisa mau menghiasi buku-bukunya, juga kami ada menyediakan tempat untuk nail art yaitu dari Istera seperti ini.